Tarit, seorang jurnalis berusia 28 tahun, bertubuh jangkung ramping dengan kulit pucat, mengenakan kemeja putih dan celana jeans, tiba di perkebunan teh Sirin di Provinsi Chiang Rai mengikuti desas-desus tentang hilangnya para pekerja kebun. Ia datang sebagai jurnalis lepas yang ingin membangun reputasi, tetapi di dalam hatinya ia merasakan sedikit ketakutan terhadap kisah-kisah supranatural yang telah didengarnya. Perkebunan teh yang luas sejauh mata memandang diselimuti kabut tipis. Sinar matahari yang lembut menyinari daun teh hijau, menciptakan kilau yang memesona seolah tersihir. Aroma teh yang harum menyelimuti area itu, menciptakan perasaan damai, namun juga diselimuti keheningan yang menakutkan. Tarit masuk ke dalam kedai teh untuk bertemu dengan Mei Seng, pemilik perkebunan teh. Ibu Seng, seorang wanita tua berusia sekitar 70 tahun, bertubuh kecil kurus dengan kulit keriput dan mata yang muram, mengenakan pakaian katun hitam pekat, duduk di depan konter dengan tatapan kosong. Ia menceritakan kisah hilangnya para pekerja kepada Tarit dengan suara bergetar. Para pekerja mulai menghilang satu persatu selama sebulan terakhir. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Ada yang bilang diserang binatang buas, yang lain bilang mereka lari ke dalam hutan. Namun, Ibu Seng percaya ada sesuatu yang tidak beres yang bersembunyi di kebun teh ini. Paman Pong, seorang pekerja lama di kebun teh yang duduk di sebelahnya, mengangguk setuju. Ia bercerita pernah melihat bayangan hitam besar berkeliaran di kebun teh pada malam hari. Bayangan itu tampak menakutkan dan memiliki suatu kekuatan yang membuatnya merasa sangat ketakutan hingga harus bersembunyi. Tarit mencatat dengan saksama kisah yang diceritakan Meseng dan Paman Pong. Ia mencoba untuk tetap tenang dan mencari alasan yang masuk akal, tetapi tidak dapat menemukan jawaban apapun. Keheningan kedai teh membuatnya mulai merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sepasang mata yang terus-menerus mengawasinya. Matahari mulai terbenam dan kabut semakin tebal. Tarit pamit kepada Meseng dan Paman Pong untuk kembali ke penginapannya. Ia berjalan keluar dari kedai teh dengan perasaan tidak aman dan paranoid, memandang ke sekeliling seolah-olah bayangan hitam bisa muncul kapan saja. Aroma teh yang tadinya manis kini berubah menjadi menyesakan dan menyeramkan. Dini hari, Tarit terbangun dengan perasaan cemas. Ia memutuskan untuk menjelajahi sekitar kebun teh untuk mencari lebih banyak bukti mengenai hilangnya para pekerja. Kabut tebal menyelimuti seluruh area, memperburuk jarak pandang hingga hanya beberapa meter. Tarit berjalan lebih dalam ke kebun teh dan menemukan jejak kaki besar di tanah yang lembab. Jejak kaki itu tampak tidak biasa, tidak seperti jejak manusia atau hewan manapun yang pernah ia lihat. Ukurannya terlalu besar dan memiliki ciri-ciri menyerupai cakar yang tajam. Ia dengan cepat mengambil foto sebagai bukti. Jantungnya mulai berdebar kencang karena panik. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius.
Tarit mengikuti jejak kaki tersebut hingga ke area hutan dekat kebun teh. Ia menemukan bahwa jejak itu meninggalkan bekas di tanah hingga menghilang ke dalam hutan lebat. Ia mencoba mengikuti jejak itu ke dalam hutan, tetapi mendapati hutan itu penuh dengan bahaya dan rintangan. Ranting-ranting kering patah menghalangi jalan, dan pohon-pohon tinggi besar menutupi sinar matahari, membuat di dalam hutan menjadi gelap dan menakutkan. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Tawi, seorang pekerja di kebun teh yang sedang memetik daun teh. Tawi adalah seorang pemuda kurus yang mengenakan pakaian tua dan pudar. Matanya menyiratkan ketakutan. Tawi berkata bahwa ia tidak berani masuk ke hutan setelah mendengar cerita tentang bayangan hitam. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Tawi, seorang pekerja di kebun teh yang sedang memetik daun teh. Tawi adalah seorang pemuda kurus yang mengenakan pakaian tua dan pudar. Matanya menyiratkan ketakutan. Tawi berkata bahwa ia tidak berani masuk ke hutan setelah mendengar cerita tentang bayangan hitam. Tarit kembali ke rumah para pekerja untuk mencari informasi lebih lanjut. Ia bertemu dengan Ibu Bonma, seorang wanita tua yang sudah lama tinggal di sana. Ibu Bonma adalah orang yang baik hati dan penyayang, tetapi ia juga tampak ketakutan dengan peristiwa yang terjadi. Ia bercerita bahwa ia pernah melihat bayangan hitam muncul di kebun teh beberapa kali. Bayangan itu biasanya muncul pada saat seorang pekerja menghilang. Ibu Bonma percaya bahwa bayangan itu adalah arwah jahat yang ingin membalas dendam pada seseorang di kebun teh. Tarit mencoba menanyakan detail lebih lanjut tentang bayangan hitam itu. Tetapi Ibu Bonma tidak bisa berkata banyak karena ketakutannya. Dengan harapan menemukan lebih banyak petunjuk, Tarit memutuskan untuk pergi ke Perpustakaan Provinsi Chiang Rai untuk meneliti sejarah perkebunan teh sirih. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mencari di antara dokumen-dokumen tua hingga ia menemukan sebuah buku yang menceritakan legenda perkebunan ini. Buku itu menceritakan bahwa di masa lalu, perkebunan teh sirih adalah lokasi sebuah desa suku perbukitan yang telah menanam teh selama beberapa generasi. Namun, desa ini mengalami bencana dari kebakaran besar yang merenggut banyak nyawa. Penduduk desa yang selamat percaya bahwa arwah orang-orang yang meninggal masih berkeliaran di kebun teh, menunggu untuk balas dendam. Tarit menghubungi ajaran Somchai, seorang sejarawan lokal, untuk meminta nasihat mengenai legenda kebun teh. Ajaran Somchai adalah seorang pria paruh baya bertubuh tambun yang mengenakan kacamata tebal. Wajahnya penuh dengan senyuman. Ia menceritakan bahwa legenda kebakaran di kebun teh adalah kisah yang diceritakan turun-temurun oleh penduduk desa selama beberapa generasi. Ajaran Somchai percaya bahwa kisah ini mungkin menyembunyikan kebenaran dan bisa jadi penyebab hilangnya para pekerja saat ini.
Ia juga mengatakan bahwa di masa lalu ada seseorang yang mencoba menghancurkan kebun teh untuk membangun resor, tetapi harus menyerah karena berbagai peristiwa aneh terjadi. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Tarit kembali ke perkebunan teh dan bertemu dengan Mai Seng. Dia menceritakan kisah yang telah dia teliti kepada Mai Seng. Mai Seng mendengarkan dengan saksama, matanya berkaca-kaca. Dia menjelaskan bahwa keluarganya mewarisi perkebunan teh dari nenek moyang mereka, dan dia percaya bahwa arwah orang-orang yang tewas dalam kebakaran masih melindungi perkebunan ini. Mai Seng mengatakan bahwa dia telah melihat bayangan hitam muncul beberapa kali dan dia sering melakukan ritual persembahan kepada leluhurnya untuk meminta perlindungan. Ma Seng memutuskan untuk mengadakan ritual persembahan kepada leluhur untuk meminta perlindungan dan agar arwah jahat menjadi tenang. Tarit diundang untuk mengikuti ritual ini. Ia melihat penduduk desa di kebun teh menyiapkan berbagai macam persembahan seperti buah-buahan, bunga, serta hidangan gurih dan manis. Kuil tua yang terletak di tengah kebun teh dihiasi dengan kain berwarna-warni. Cahaya lilin membuat suasana terasa sakral dan mengagumkan. Lung Fong bertugas sebagai pemimpin ritual. Ia mengenakan pakaian putih dan melantunkan doa dengan suara yang keras dan jelas. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Ritual dimulai di tengah keheningan total. Suara lantunan doa menggema ke seluruh area. Tarit menyadari ada sesuatu yang aneh selama ritual berlangsung. Lilin-lilin yang diletakkan di sekitar kuil mulai padam satu persatu. Suhu di area itu turun drastis. Kabut tebal mulai menyelimuti kuil hingga tidak ada yang bisa terlihat dengan jelas. Para penduduk desa mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan kegelisahan. Beberapa mulai menangis dan berdoa memohon perlindungan. Lung Fong terus melantunkan doa tanpa gentar, tetapi wajahnya tampak tegang dan cemas. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Tiba-tiba angin bertiup kencang hingga pohon-pohon di sekitar kuil bergoyang. Semua lilin yang tersisa padam. Semua orang jatuh ke dalam kegelapan total. Tarit mendengar bisikan samar datang dari sekelilingnya. Suara itu terdengar menakutkan dan menyeramkan, seolah-olah seseorang sedang memanggil namanya. Lung Fong berhenti melantunkan doa dan menoleh ke arah Tarit dengan mata penuh ketakutan. Dia berkata dengan suara bergetar, "Ia telah datang, bayangan di kebun teh." Dalam kegelapan, Tarit perlahan-lahan melihat bayangan hitam besar muncul di antara tanaman teh. Bayangan itu berbentuk seperti manusia, tetapi ukurannya jauh lebih besar dari orang biasa. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah-olah melayang di udara. Ia tidak memiliki wajah, tidak memiliki lengan atau kaki,
Tidak ada detail apapun yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya. Ia hanyalah bayangan hitam yang menakutkan dan mengerikan. Tarit mencoba menguasai diri dan memotret bayangan itu, tetapi kameranya tidak berfungsi. Ma Seng dan Lung Fong sama-sama berteriak ketakutan. Mereka berlutut di tanah dan berdoa sekuat tenaga memohon perlindungan. Penduduk desa lainnya juga melakukan hal yang sama. Suasana di kebun teh dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Bayangan hitam itu perlahan bergerak mendekati kuil. Ia berhenti hanya beberapa meter dari kuil. Tarit memperhatikan bahwa bayangan itu dikelilingi oleh aura hitam pekat. Aura hitam itu sepertinya menyerap semua cahaya. Bayangan hitam itu perlahan bergerak mendekati kuil. Ia berhenti hanya beberapa meter dari kuil. Tarit memperhatikan bahwa bayangan itu dikelilingi oleh aura hitam pekat. Aura hitam itu sepertinya menyerap semua cahaya. Bayangan hitam itu mulai mengeluarkan suara. Suaranya terdengar seperti campuran jeritan, rintihan, geraman, dan bisikan. Suara itu membuat semua orang merasa sakit dan tersiksa. Tarit mencoba menganalisis suara itu, tetapi sama sekali tidak bisa menemukan artinya. Bayangan hitam itu mulai mengulurkan tangannya untuk menangkap Mei Seng. Mei Seng menjerit kesakitan dan mencoba melawan, tetapi tidak mampu menahan kekuatan bayangan itu. Lung Fong mencoba maju untuk membantu Mei Seng, tetapi bayangan hitam itu menghempaskannya dengan kasar. Setelah kejadian di kuil, Tarit memutuskan untuk mengunjungi Nenek Ngam, seorang wanita tua yang selamat dari insiden kebakaran puluhan tahun yang lalu. Rumah Nenek Ngam terletak di dekat kebun teh, sebuah rumah kayu tua yang tampak bobrok. Nenek Ngam adalah seorang wanita tua dengan mata yang muram dan kulit keriput. Ia menceritakan tentang kebakaran yang merenggut nyawa seluruh anggota keluarganya. Nenek Ngam berkata bahwa sebelum kebakaran terjadi, ia pernah beberapa kali melihat bayangan hitam muncul di desa. Bayangan hitam itu biasanya muncul pada saat-saat hal buruk akan terjadi. Nenek Ngam membuka sebuah peti tua untuk Tarit lihat. Di dalamnya terdapat foto-foto lama dan catatan cerita tentang desa dan kebun teh. Foto-foto itu menunjukkan kehidupan orang-orang desa di masa lalu. Mereka bahagia dan hidup bersama dengan damai. Namun, catatan-catatan cerita itu justru penuh dengan kisah konflik dan kehilangan. Tarit memperhatikan bahwa di banyak foto, bayangan hitam kecil muncul di belakang orang-orang. Bayangan-bayangan itu seolah-olah sedang mengawasi orang-orang di desa. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius.
Bayangan-bayangan itu seolah-olah sedang mengawasi orang-orang di desa. Tarit membawa semua bukti yang telah ia kumpulkan kepada polisi. Ia melaporkan hilangnya para pekerja di kebun teh dan curiga bahwa masalah ini mungkin terkait dengan peristiwa supranatural. Polisi menerima laporan tersebut dan berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh, tetapi mereka tampaknya tidak terlalu percaya pada cerita yang diceritakan Tarit. Mereka mengira hilangnya para pekerja mungkin hanya kecelakaan atau kejahatan biasa. Suatu malam, ketika Tarit sedang bekerja di kamarnya, ia mendengar suara seorang gadis kecil menangis dari luar. Suara itu terdengar sedih dan memilukan. Tarit keluar untuk mencari sumber suara itu dan menemukan bahwa suara itu berasal dari sebuah rumah kosong yang terletak di dekat kebun teh. Rumah itu tampak sangat tua dan bobrok, tertutup debu dan sarang laba-laba di seluruh area. Tarit masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Ia mendapati bahwa di dalam rumah itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba saja, Tarit merasakan sentuhan dingin di tangannya. Ia melihat ke bawah, mendapati seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun berdiri di sampingnya. Ia mengenakan gaun putih kotor dan rambutnya panjang tidak disisir. Gadis itu menatap Tarit dengan tatapan sedih dan menangis. Gadis itu mengatakan bahwa ia adalah arwah dari gadis kecil yang tewas dalam kebakaran puluhan tahun lalu. Ia datang ke sini untuk meminta bantuan dari Tarit. Gadis itu bercerita bahwa ia terus-menerus dihantui oleh bayangan hitam. Ia tidak bisa pergi kemanapun dan harus menderita di dalam rumah ini. Gadis itu mengatakan bahwa bayangan hitam itulah yang menyebabkan kebakaran, dan ia ingin menguasai kebun teh ini. Tarit mencoba menolong gadis itu, tetapi pada saat itu juga bayangan hitam muncul. Ia menerjang ke arah Tarit dengan kecepatan tinggi. Tarit mencoba menghindar, tetapi tidak berhasil lolos. Bayangan hitam itu menangkapnya dan mulai menyerap energi kehidupannya. Tarit sadar kembali setelah diserang oleh bayangan hitam. Ia mendapati dirinya kembali berada di kuil perkebunan teh. Nenek Seng dan Paman Fong sedang menunggunya dengan cemas. Nenek Seng bercerita bahwa ia mendapat penglihatan tentang masa lalu perkebunan teh. Penglihatan itu menunjukkan bahwa bayangan hitam adalah arwah dari pemilik perkebunan teh sebelumnya yang meninggal puluhan tahun lalu. Dia adalah orang yang sangat serakah dan ingin memonopoli bisnis teh. Oleh karena itu, ia menggunakan ilmu hitam untuk mengusir para pesaingnya. Namun, ilmu hitam itu justru berakibat fatal yang menyebabkan kematiannya. Paman Pong bercerita bahwa di masa lalu
Ada orang yang mencoba menghancurkan kebun teh untuk membangun sebuah resor, tetapi harus menyerah karena berbagai peristiwa aneh terjadi. Paman Pong percaya bahwa arwah pemilik kebun teh yang lama sedang melindungi kebun teh ini dan tidak ingin ada yang merusaknya. Tarit menyadari bahwa bayangan hitam tidak ingin menguasai kebun teh ini untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk melindunginya dari ancaman dari luar. Tarit, Nenek Seng, dan Paman Pong bekerja sama merencanakan untuk menghentikan bayangan hitam. Mereka memutuskan untuk melakukan upacara untuk melepaskan arwah pemilik kebun teh yang lama dari penderitaannya. Mereka menyiapkan sesajen dan berdoa dengan penuh keyakinan. Sinar bulan menyinari kuil, membuat suasana terasa sakral dan tenang. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Bayangan hitam, kuil melakukan upacara. Upacara pelepasan arwah pun dimulai. Paman Fong memimpin ritual itu. Ia membacakan doa-doa suci dan memercikan air suci ke patung pemilik kebun teh yang lama. Nenek Saeng menyalakan dupa dan berdoa agar arwahnya menemukan kedamaian. Tarit memberikan semangat dan mendukung penuh ritual tersebut. Sinar bulan menyinari kuil, membuat suasana terasa sakral dan tenang. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Saat ritual berlangsung, bayangan hitam mulai muncul. Ia mencoba mengganggu ritual dan membuat semua orang ketakutan. Tapi Paman Fong dan Nenek Seng tidak menyerah. Mereka terus berdoa dan melanjutkan ritual dengan teguh. Tiba-tiba, arwah pemilik kebun teh yang lama muncul. Ia dalam keadaan tersiksa dan kesakitan. Ia mengatakan bahwa ia dikendalikan oleh bayangan hitam dan dipaksa untuk menyakiti orang-orang. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Tarit mencoba berbicara dengan arwah pemilik kebun teh yang lama. Dia mengatakan bahwa dia memahami perasaannya dan ingin membantunya bebas dari penderitaan. Arwah pemilik kebun teh yang lama menjawab bahwa ia ingin dilepaskan. Ia ingin melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Tarit, Nenek Seng, dan Paman Pong bersama-sama berdoa dan mengirimkan kekuatan batin mereka kepada arwah pemilik kebun teh yang lama. Bayangan hitam mulai melemah dan perlahan-lahan menghilang. Saat sinar matahari pertama di hari yang baru bersinar, bayangan hitam lenyap sepenuhnya. Arwah pemilik kebun teh yang lama telah terbebaskan dan pergi ke alam baka. Perkebunan teh Sirin kembali damai. Tarit, Nenek Seng, dan Paman Fong memandang kebun teh dengan perasaan lega dan bahagia.
Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Mereka telah menolong arwah yang menderita dan melindungi kebun teh dari bahaya. Nenek Seng berterima kasih kepada Tarit karena telah membantu perkebunan tehnya. Ia bercerita bahwa selama beberapa tahun terakhir, ia harus menghadapi banyak ketakutan dan penderitaan. Tetapi sekarang semuanya telah berakhir. Paman Pong mengatakan bahwa ia akan terus merawat perkebunan teh dan melestarikan tradisi kuno. Tarit merasa senang menjadi bagian dari perubahan ini. Ia belajar bahwa cerita-cerita supranatural bukan hanya dongeng, melainkan sebuah kebenaran yang tersembunyi. Tarit meninggalkan perkebunan teh sirih dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Ia kembali menjadi jurnalis lepas seperti dulu, tetapi sekarang ia memiliki cerita yang lebih menarik dan bermakna. Ia menulis artikel tentang peristiwa yang terjadi di perkebunan teh dan mempublikasikannya kepada masyarakat umum. Ia berharap ceritanya dapat membantu orang menyadari pentingnya menghormati kepercayaan dan tradisi kuno, serta belajar untuk hidup berdampingan dengan arwah secara damai.